Shalom. Kita berkumpul, bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan kita. Kita sudah siapkan hati tentunya dari rumah. Amin saudara. Baik, mari kita satukan hati dalam doa. Bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, beribadah kepadamu, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Urapi setiap kami, Roh Kudus, tilik setiap hati kami. Apapun Tuhan yang kami bawa, khususnya hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup Yesus dan yang berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena
Mari kita bawa hati kita kepadanya. Ku bawa hatiku, kami bawa penyembahan kami Tuhan. Biar Kau terus bertambah dan aku semakin berkurang Yesus. Ya Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati.
bersyukur kepadamu. Sungguh Kau agung dan mulia Tuhan. Sungguh hanya Kau yang layak ditinggikan. Puaskan kami Tuhan, puaskan kami Yesus, lawat setiap kami Bapa. Mari jemaat Tuhan buka hati kita, mari kita buka hati kita untuk Dia masuk dalam hidup kita. Dia sudah ada di dalam kita, tinggal kita mengaktifkan Roh-Nya saja dalam kehidupan kita. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus terhubung erat dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus Yesus menjadi satu dengan Engkau Tuhan, manunggal dengan pribadi-Mu Tuhan. Lewat Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap kami Bapa. Kami mau terus bersyukur sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur sepanjang kehidupan kami Yesus. Ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Semangat saja kata, ku mau selalu bersyukur. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Yesus. Kami selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.
penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Yesus. Terlebih lagi Tuhan, untuk karya-Mu terbesar dalam kehidupan kami lewat kayu salib. Betapa kami bersyukur Tuhan atas semuanya itu. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur. Kami mau terus Tuhan bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan kita sama-sama katakan, amin. Bisa berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita lebih lagi di dalam Tuhan. Katakan Kau terbesar dan mulia. Semua
Dialah yang menciptakan alam semesta. Dialah yang menciptakan setiap kita. Amin. Amin. Mari terus bersukacita di dalam Tuhan. Sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan tentanglah kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, melengkuri tantangan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ya Yesus. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan tentanglah kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, melengkuri tantangan, mujizat dinyatakan. Sama-sama serukan. Great is our God. Yang Kau luar biasa Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Mari setiap kita yang rindu, angkat tangan kita bersama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, melengkuri tantangan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan tentanglah kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, melengkuri tantangan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk jemaat Tuhan. Setiap musim hidup kita, percayalah Tuhan selalu menyertai kita. Percayalah Dia Allah yang setia. Amin. Amin.
ku Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Dari segala macam musim kehidupan kami selalu dapati bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau baik, Engkau mengasihi kami, dan kami mau bersama-sama belajar dari firman-Mu. Biar firman-Mu itu datang untuk mendidik kami dalam kebenaran, menegur kami kalau kami salah, memperbaiki perilaku kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang taat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami siap terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih tim Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Iya, luar biasa ya. Kita sudah di bulan pertama, di hari pertama di bulan yang ke-11 ya. Baik Bapak Ibu, hari ini bulan ini kita mau bicara tentang keuangan. Berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini sampai hari ini masih butuh uang? Boleh lambaikan tangannya yang masih butuh uang, boleh? Biar surga lihat, oh berarti udah bener ya. Berarti cocok ini tema ini kalau kita bicara tentang uang. Karena beberapa orang berpikir bahwa riskan banget kalau di gereja itu bicara tentang uang. Seolah-olah gereja lagi minta uang sama jemaat. Enggak. Justru prinsip-prinsip kebenaran harus diajarkan kepada jemaat supaya kita mengalami yang namanya keuangan yang merdeka. Amin. Keuangan yang sehat. Oke, nah hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita belajar bersama-sama tentang keuangan yang sehat. Nah Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita mau itu menjadi sehat ya. Entah itu bicara tentang kondisi tubuh kita, tentang bisnis kita mau bisnis yang sehat. Kita mau misalkan bicara tentang tubuh yang sehat, ya keluarga yang sehat. Dan semua yang berkaitan dengan yang sehat. Saya mau beritahu Bapak Ibu, rahasianya kata kuncinya cuma satu. Kalau kita mau mengalami semuanya sehat, kata kuncinya cuma satu, yaitu keseimbangan. Sama-sama katakan dulu, keseimbangan. Bapak Ibu mau punya tubuh yang sehat, olahraga cukup, makan yang bergizi cukup. Tapi kalau tidurnya nggak cukup, tetap nggak sehat. Setuju? Ya, Bapak Ibu makan makanan yang sehat bergizi, tidurnya cukup. Tapi ndak olahraga juga ndak sehat. Jadi kalau mau sehat mesti seimbang, setuju? Makannya cukup, tidurnya cukup, dan kemudian olahraganya juga cukup. Itu namanya sehat ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang keuangan yang sehat, maka Bapak Ibu gak boleh melewatkan yang namanya keseimbangan. Saya belajar dari firman Tuhan dan mencoba menghidupi kebenaran ini sejak tahun 2004. Sebelumnya saya sudah menghidupinya, cuman tidak mengerti prinsip daripada kebenaran ini. Ya, kemudian di tahun 2004 baru Tuhan kemudian menyingkapkan, saya kemudian terbuka dan mengerti, iya, kalau menghidupi prinsip kebenaran kerajaan Allah, kita ini sedang menempatkan posisi kita di dalam hukum kerajaan. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa kerajaan satu-satunya yang tidak akan pernah tergoncang, yaitu kerajaan Allah. Amin. Alkitab berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi satu kebenaran yaitu firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Semuanya akan digoncangkan. Alkitab berkata bukan hanya bumi, langit digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Jadi bersyukurlah kita yang ada, yang hidup di dalam kerajaan Allah. Tapi banyak orang mengaku hidup dalam kerajaan Allah, tapi menjalani nilai-nilai dan prinsip di luar kerajaan Allah. Itu sebabnya kita bertanya-tanya, kenapa ya?
Saya mengikut Tuhan, saya hidup di dalam kerajaan Allah. Tapi kenapa saya mengalami banyak kegoncangan? Jangan-jangan Bapak Ibu, ya, kita hidup dalam kerajaan Allah tapi tidak menjalani hukum kerajaan Allah, prinsip nilai kerajaan Allah. Kita ada di Amerika, tinggal di Amerika tapi pakai hukumnya Indonesia. Makanya kita terus kena tilang, terus mengalami pelanggaran. Kenapa? Karena di sana jalan sebelah kanan, di Indonesia sebelah kiri. Tapi kita ngotot, saya biasanya di kiri. Di kiri di mana? Indonesia. Kalau kita mau mengalami keuangan yang tidak tergoncangkan, saudara harus ikuti prinsip-prinsip kerajaan Allah. Amin. Nah, saya mau sodorkan ini kepada Bapak Ibu Saudara menjadi pembelajaran kita. Oke. Nah, keseimbangan dalam prinsip kerajaan Allah supaya kita mengalami keuangan yang sehat. Yang pertama, Bapak Ibu harus menghidupi prinsip ini. Prinsip menerima. Yang kedua, prinsip mengelola. Yang ketiga, prinsip memberi. Ingat, kalau Bapak Ibu kuat di dalam menerima, kerja keras dapat uang banyak, pintar mengelola, tapi kemudian Bapak Ibu jadi orang yang sangat pelit, kikir. Bapak Ibu percayalah, keuanganmu tidak akan sehat. Bapak Ibu jago memberi, jago menerima tapi tidak mengelola, ya habis juga. Satu saat mau beri lagi, lo kok gak ada uangnya ya? Ya, satu saat kita kemudian mau mengembangkan usaha, loh kok nggak ada modal, ya cash flow-nya sudah selesai, nggak ada uang yang tersimpan, kita pusing sekali dengan bisnis kita, ya juga keuangan kita menjadi sakit. Jadi kalau kita mau punya keuangan yang sehat, Bapak Ibu harus punya ketiga-tiganya, amin. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, prinsip yang pertama, prinsip menerima, ya. Bagaimana kita menerima keuangan kita? Alkitab jelas berkata bahwa kita harus bekerja. Amin. Ya, dengan bekerja Tuhan memberkati kita. Sebab orang yang bekerja akan mendapatkan upah. Alkitab berkata bahwa orang malas itu dekat dengan kemiskinan. Bahkan dikatakan gini, kemiskinan itu tiba-tiba datang menyerbu kepada orang malas. Kenapa? Tidur sebentar lagi, duduk sebentar lagi, istirahat sebentar lagi. Maka kemalangan, kemiskinan akan bersegera datang sama orang yang malas. Jadi Alkitab memang mengajak kita untuk bekerja. Karena cara Tuhan mau memberkati kita dengan bekerja. Jadi dengan bekerja kita akan menerima upah. Dengan bekerja kita akan menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu percayalah bahwa kita ini punya otak yang sangat brilian loh Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu kalau kita mau bekerja, kita mesti bekerja secara kreatif. Ya, kita harus bekerja secara rajin, cari ide-ide yang baru. Ya, kemudian tanya sama orang yang berpengalaman, belajar dari orang-orang yang sukses. Jangan malu bertanya, jangan malu menyediakan waktu untuk kemudian belajar dari orang lain. Karena apa? Karena waktu kita mendengar, kita bisa terpicu juga otak kita untuk memikirkan sesuatu yang selama ini mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Beberapa orang secara kreatif menggunakan barang-barang bekas lalu menjadikannya sebuah karya seni yang bernilai mahal. Padahal itu barang bekas, ya, tapi dia bekerja secara kreatif. Nah, mari sebagai orang-orang percaya, saya percaya Tuhan kita itu kreatif. Amin. Ya, pernah lihat daun yang sama dalam satu pohon, warnanya bisa sama. Coba tempelkan saja, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan satu daun pun yang sama dengan daun yang lain. Ya, bahkan wajah saja, kembar tapi tetap ada perbedaannya. Tuhan itu kreatif. Coba lihat Bapak Ibu, wajah Bapak Ibu aja berbeda-beda gitu. Ya, siapa di sini yang pinter gambar? Ya, kalau ada Kezia pinter gambar. Ya, coba gambar paling 1000 wajah, bingung. Ya. Manusia ini ada miliaran, ya, dan itu Tuhan menciptakan wajahnya beda-beda, hidungnya aja beda-beda, rambutnya, ya kan, giginya, apalagi jumlah rambutnya jelas pasti beda. Ada yang pernah hitung?
Nggak ada kan? Sesayang-sayangnya kita sama suami sama istri nggak pernah hitung rambutnya, betul Bapak Ibu? Tahukah Bapak Ibu, Tuhan sayang kita, dia hitung rambut kita. Bayangin, padahal dalam satu hari ada berapa yang rontok gitu. Nah Tuhan hitung ulang lagi. Dia menghitung rambut kita. Bayangin Bapak Ibu, Tuhan itu sangat kreatif ya. Jangan kunci pemikiran kita dengan cara-cara yang lama. Jangan gampang pesimis, nanti kalau saya buka ini laris enggak ya. Kira-kira ada yang mau beli enggak ya. Nah orang Indonesia tuh kayak gitu. Mau buka usaha, dia sendiri yang mau memulai, dia sendiri yang juga kasih benteng di depannya. Nanti kalau enggak laris gimana? Kenapa enggak pernah tanya, kalau laris gimana? Nanti kalau orang enggak suka gimana? Tanya dong, kalau orang suka gimana? Kan gitu. Teman saya kerja sama orang luar, dia berkata gini, beda pemikiran kita sama orang luar gini. Orang luar gini, dia merancangkan semuanya, dia memperhitungkan semuanya, lalu dia kerjakan. Kalau orang Indonesia bilang begini, Pak nanti kalau enggak berhasil gimana? Kalau ada masalah, kita selesaikan masalahnya. Tapi jangan buat masalah lebih dulu sebelum kita menemukan masalah. Kita buka saja, nanti kalau ada masalah, masalahnya apa? Kita selesaikan. Itu orang yang berpikir maju. Nah kita enggak bisa jadi barang, enggak bisa buka kayak begini. Enggak mungkin. Coba kita sendiri yang kemudian membatasinya. Nah Bapak Ibu, saya mendorong setiap kita. Mari menjadi orang-orang yang berpikir kreatif. Bekerjalah ya, ikutilah prinsip Tuhan ya. Kita lihat track record Tuhan dalam bekerja. Nggak pernah gagal Tuhan itu. Betul? Dia menciptakan dari hari pertama, hari ke-6. Bahkan dia berkata gini, sungguh amat baik. Hari ke-7 dia istirahat. Tuhan saja istirahat. Nah kita nggak tahu istirahat. Ya, karena kita nggak tahu istirahat. Makanya kesehatan kita nggak sehat. Tuhan itu seimbang dalam segala sesuatu. Ya, Yesus saja mengajak murid-muridnya, yuk kita menjauhkan diri dari pertemuan orang banyak. Kita ada di satu tempat, kita istirahat di sana. Yesus mengambil waktu untuk berdoa, dia bekerja. Dia berkata, makananku ialah melakukan pekerjaan Bapakku dan menyelesaikannya. Ya, coba Bapak Ibu lihat waktu Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya kan? Ada yang dia kemudian tinggal berkata, Efata, terbukalah. Ada yang kemudian dia meludah, aduk, kemudian dia tempelkan. Ada yang dia langsung sentuh. Yesus sangat kreatif. Ya, dan pribadi yang kreatif itu ada di dalam kita. Amin. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang bekerja secara kreatif. Karena dengan bekerja kita akan menerima berkat. Dalam hal ini tentunya keuangan. Amin. Ya, jadi orang Kristen jangan malas untuk bekerja. Bekerjalah. Ya. Yang kedua, kita belajar menerima berkat-berkat Tuhan melalui doa. Ya. Doa merupakan cara kita menerima secara supranatural. Orang berkata gini, doakan apa yang mau Anda kerjakan, kerjakan apa yang Anda doakan. Nah kita banyak kali berdoa tapi tidak bekerja. Nah ada sebuah prinsip yang kita sering belajar, ora et labora. Kita bekerja tapi kita juga berdoa. Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami, dia berkata, apa Bapak Ibu? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, apakah Yesus mengajar murid-muridnya cuma berdoa saja? Enggak, dia suruh murid-muridnya bekerja. Dia panggil murid-muridnya untuk menjadi penjala jiwa. Ya, bekerja untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, tapi dia juga mengajar supaya murid-muridnya berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke? Nah, secukupnya. Kenapa pada hari ini? Kenapa kita minta supaya Tuhan menyediakan berkat kepada kita hari ini? Kenapa enggak minta, Tuhan berikanlah makanan kepada kami tahun ini.
1 tahun Tuhan. Jangan 1 hari, tapi 1 tahun. Enak kan? Sekali berdoa 1 tahun. Kenapa tiap hari? Supaya kita bergantung kepada Tuhan setiap hari. Jadi ingat sama Tuhan itu, ingatan kita sama Tuhan tuh harian. Bukan mingguan, bukan tahunan, bukan waktu susah baru ingat Tuhan. Enggak, tiap hari harus ingat sama Tuhan. Berdoa itu penting, minta berkat Tuhan. Ya, makanya di dalam perjanjian lama ada yang namanya doa berkat imam. Imam memberkati umat Tuhan. Ya, nah saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Prinsip yang pertama, Bapak Ibu, adalah prinsip menerima. Sebab Paulus berkata gini, orang yang malas, orang yang tidak mau kerja, nggak usah makan. Kalau tidak kerja, jangan makan. Karena cara Tuhan memberkati kita lewat pekerjaan tangan kita. Jadi bekerjalah. Amin. Ya, dan mari belajar untuk mengalami prinsip supaya kita menerima berkat Tuhan dengan cara yang supranatural. Ya, percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu terlibat secara luar biasa, secara mendalam, secara intens dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bahkan keterlibatan Tuhan itu harian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Setiap hari Tuhan itu terlibat untuk memberkati berkat-berkat lewat pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan terlibat loh. Dia mengatur sedemikian rupa. Ya, waktu saya punya usaha di Rembang, setiap pagi saya itu berdoa untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Saya tahu bahwa ada banyak pekerjaan yang sama. Saya tahu bahwa tidak semua orang bersepakat dengan saya. Tidak semua orang juga senang dengan kehadiran usaha saya. Bisa saja usaha saya kemudian menyedot, menurut mereka menyedot pelanggan-pelanggan mereka. Sehingga tidak sedikit juga kemudian orang menggunakan cara yang tidak benar untuk kemudian menyerang usaha saya. Bisa jadi dong, ya kan? Tidak bisa terang-terangan bersaing dalam usaha. Iya, pakai orang pinter, ya kan? Kirim-kirim sesuatu, itu hal yang umum terjadi di Indonesia. Tiba-tiba Bapak Ibu lihat kemudian ada kembang-kembang gitu ya. Tiba-tiba ada bangkai burung di atas toko kita. Itu saya temukan sering Bapak Ibu. Tiba-tiba ada bungkusan-bungkusan yang kalau kita buka ada tulisan yang kita nggak bisa baca gitu kan. Nggak tahu apa ini tulisannya. Itu sering sekali saya temukan gitu. Nah, saya tahu bahwa itu serangan-serangan. Itu upaya-upaya orang mencoba untuk merusak usaha saya. Supaya apa? Saya tidak menerima. Nah, untuk hal yang seperti itu saya berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Tuhan berkati usaha saya. Aku perintahkan dari utara, timur, barat, dan selatan, dari berbagai macam kota, desa, dan daerah datang ke toko saya untuk berbelanja. Orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk menjadi pelanggan saya akan datang untuk berbelanja. Supaya lewat mereka dan pekerjaan ini kami diberkati, kami punya keuangan, kami bisa kelola, kami bisa memberi, kami bisa makan secukupnya. Tuhan gagalkan semua rancangan orang-orang jahat. Semua tipu muslihat iblis, serangan-serangan panah-panah api si jahat. Saya sampai hafal loh Bapak Ibu. Kenapa? Tiap hari berdoa. Tiap hari loh saya berdoa. Jangan bilang saya enggak berdoa Bapak Ibu. Saya berdoa untuk usaha saya karena saya tahu gini. Pekerjaan si jahat juga enggak mau saya menerima berkat Tuhan. Tapi selalu yang menang adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Selalu yang menang adalah Tuhan. Jadi kita perlu juga berdoa untuk menerima berkat-berkat Tuhan secara supranatural. Ya, Yesus mengajarkannya buat setiap kita. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kemudian menghidupi prinsip ini. Prinsip menerima, itu yang pertama. Bagaimana cara kita menerima berkat Tuhan? Lewat pekerjaan tangan kita. Kita lihat prinsip yang kedua, mengelola. Prinsip mengelola, ya. Yang pertama, belajar berpadanan dengan apa yang ada pada kita. Ya.
Semua orang percaya bahwa Tuhan mengatur berkat itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ya, orang di luar sana berkata berkat itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu setuju? Ya, berkat itu sudah diatur oleh Tuhan. Nah, karena itu kita perlu bijaksana mengelola berkat Tuhan dalam hidup kita. Ingat Tuhan berkata, waktu dia berkata, siapa yang setia dalam perkara kecil, maka kepadanya akan dipercayakan perkara besar. Kalau Bapak Ibu pernah baca ayat ini, lihat konteksnya. Yesus sedang bicara tentang keuangan. Siapa yang setia dengan perkara yang kecil, dengan berkat yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepadanya berkat yang besar. Jadi yang kecil kalau diurus dengan benar, yang kecil-kecil ini justru akan menghantar Bapak Ibu kepada hal-hal yang besar. Kalau kita terima seorang karyawan, tidak mungkin langsung kasih gaji besar, betul? Ya kan? Standar dulu, kita lihat perilakunya, cara kerjanya, ya kan? Kemampuannya, pengalamannya. Kita nilai kemudian dalam hal-hal yang kecil bagaimana dia bekerja. Nanti kalau kita lihat ini bisa dipercaya, ini rajin, ini setia, jujur dan bla 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 bla. Baru Bapak Ibu kemudian kasih dia kepercayaan yang lebih besar. Betul? Ya, kan seperti itu. Sama itu prinsip Bapak Ibu. Nah, belajarlah berpadanan dengan apa yang ada pada kita. Maksudnya gini Bapak Ibu. Kalau kita ini seorang pegawai, gaji UMR. Gitu ya. Kerja harian setiap bulan terima gaji. Bapak Ibu kalau gaji kita UMR, jangan memaksakan diri kemudian harus pakai sepeda motor harganya 40 juta. Kita mesti berpadanan dengan penghasilan kita. Kalau enggak Bapak Ibu kejar gengsi, hidupmu berat Bapak Ibu. Hari ini kelihatan kaya, besok ngutang. Hari ini makan enak, besok sulit. Nah, kita mesti berpadanan dengan apa yang ada pada kita. Belajarlah mengelola dengan setia, dengan serius, dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan. Karena dari situ Tuhan mau menilai kita. Apakah kita bisa dipercaya enggak kepada hal-hal yang besar? Kalau yang kecil saja kita enggak urus. Nah, orang itu seringkali begini, mau urus kalau sudah besar. Kalau nanti sudah uangnya banyak baru mau dikelola. Enggak, justru prinsipnya kita mulai kelola dari yang kecil. Loh, kalau Bapak Ibu baca ya Bapak Ibu. Dari banyak pengajaran Yesus, dari banyak perumpamaan Yesus. Yesus paling banyak bicara tentang keuangan dan bagaimana mengelola keuangan. Ada 500 ayat bicara tentang iman. Ada 500-an ayat bicara tentang doa. Tapi tahu Bapak Ibu, ada 3.250 ayat bicara tentang keuangan dan pengelolaan kepemilikan. Ribuan ayat bicara tentang hal itu Bapak Ibu. Oh, Tuhan serius loh, karena Tuhan tahu bahwa kita butuh uang. Betul enggak Bapak Ibu? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan kemudian kita mengejar status sosial kita. Ya pakai baju yang harus bermerek, sepatu yang branded lah. Ya sepeda motor harus yang terbaru gitu. Sementara keuangan kita tidak mumpuni. Maka yang terjadi adalah gini, sakit keuangan kita nantinya. Ya, jangan mengada-ngada dengan apa yang harus kita gunakan setiap hari. Ya, Bapak Ibu kita akan tersiksa. Hari ini kelihatan kaya, besok nggak punya apa-apa. Biasa aja lah, ya sesuai, sepadan. Ya, nggak apa-apa kan kita pakai baju biasa. Kelihatannya nggak berpengetahuan, kelihatannya penampilannya biasa. Tapi waktu kita sedang berdiskusi, orang tahu kita orang berhikmat. Daripada pakaian mentereng, keren gitu, sekali ngomong kayaknya nggak ada kayak nggak ada isinya. Itu ngomong apa sih ini?
Kan lebih baik kita penampilan biasa, tapi waktu kita bicara, orang respon sama kita, respect. Kenapa? Yang kita bicara itu berbobot, bernilai, dan punya prinsip, dan orang melihat itu nyata dalam kehidupan kita. Jangan iri dengan yang lain. Ya, kita mesti belajar mengatur dengan baik. Ya, pengeluaran kita tidak melebihi pemasukan kita. Oke? Nah, yang kedua ini Bapak Ibu, bagaimana cara mengelola? Karena saya lihat begini, banyak orang kesulitan mengelola keuangan. Sehingga banyak kali sebelum akhir bulan udah tekor. Ya. Apakah Tuhan tidak memberikan kepada kita hikmat untuk mengelola? Enggak, Tuhan kasih kita hikmat Bapak Ibu. Cuma seringkali keinginan kita melampaui kebutuhan kita. Ya. Nah, kita harus mengelola dengan baik. Nah, yang kedua, menolak berhutang terutama bila kita tidak dapat memastikan waktu dan besaran untuk mengembalikannya. Maksudnya begini, jangan berhutang kalau kita sudah hitung-hitung, waduh saya tidak bisa kembalikan tepat waktu plus bunganya. Jangan berhutang. Ya. Karena itu akan menyusahkan Bapak Ibu Saudara. Ya, utang boleh enggak? Halo Bapak Ibu, utang boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu utang enggak bayar. Oke? Jadi utang boleh enggak? Boleh. Ya, kenapa ada orang berkata jangan utang, nanti kamu berdosa? Enggak sih, berdosa itu kalau kita nggak bayar, betul? Nah, persoalannya begini Bapak Ibu, kenapa Alkitab berkata gini, jangan berhutang? Bukan berarti Alkitab melarang kita, enggak, karena orang berhutang itu udah deket sama dosa. Ya, mepet-mepet sama dosa. Kenapa? Saya kasih contoh. Kalau kita mau berhutang, misalkan gini, saya mau pinjam uang sama Steven. Ya, Steve, saya mau pinjam uang. Berapa? 1 juta. Apakah waktu saya mau pinjam uang cuma ngomong begitu saja? Kalau Bapak Ibu mau pinjam uang sama seseorang, Pak boleh pinjam uang enggak? Berapa? 1 juta. Terus ada embel-embelnya enggak? Ada kan? Nanti saya kembalikan minggu depan. Minggu depan saya dapat arisan Pak. Kan gitu. Selalu ada embel-embelnya kan. Nggak mungkin kan Pak pinjam uang. Gitu toh. Terus kan ditanya. Terus iya nanti saya kembalikan minggu depan. Kan selalu gitu. Selalu ada janji yang mengikutinya kan. Nah Bapak Ibu. Begitu minggu depan nggak dapat arisan. Dikocok-kocok nama kita nggak keluar. Keluarnya tetangga kita. Terus, nah ini seringkali kemudian kita saya menjauhi Steven. Ya kan? Harusnya yang benar adalah saya datang sama Steven dan berkata gini, Ven, sorry minggu ini gak bisa bayar. Kenapa? Gak dapat arisan. Harusnya kan gitu. Tapi terbanyak orang kemudian pura-pura, diem-dieman. Kalau dia enggak nagih, ya rezekinya saya gitu. Nanti begitu jalan ketemu Steven langsung belok gitu. Kita justru menjauhi. Padahal kita udah berjanji. Janji enggak ditepati, dosa enggak? Dosa itu bohong loh Bapak Ibu. Nah itu sebabnya Alkitab berkata, kalau kita berjanji, tepati. Nah orang utang mesti ada janjinya. Kalau memang kita nggak bisa bayar, ngomong terus terang. Supaya kita nggak berdosa, kita nggak berbohong. Nah makanya prinsip untuk mengelola dikatakan begini, menolak berhutang terutama khususnya kalau kita tahu gini, dengan penghasilan saya tidak mungkin bisa bayar. Apalagi dengan bunganya, tapi kebutuhan saya mendesak. Ini harus saya lakukan. Bapak Ibu jangan berhutang kalau kita tidak mampu bayar. Anda akan terjebak dalam keuangan yang melilit, dalam hutang yang melilit Anda. Lalu kemudian menghancurkan seluruh kehidupan saudara. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita memang tidak bisa memastikan bahwa kita bisa mengembalikan tepat waktu plus bunganya, sebaiknya jangan berhutang. Ya, kalau Anda tetap berhutang, Anda sedang bermasalah. Karena sudah jelas bahwa kita tidak mampu untuk melunasinya. Jadi boleh hutang? Boleh. Kalau Anda bisa memastikan untuk mengembalikan tepat waktu plus bunganya. Biasanya kalau kita di bank, ya kan? Atau kita pinjam dengan seseorang dan orang itu boleh deh aku pinjamin kamu. Tapi bunganya seperti bunga bank ya, 0,5% misalkan gitu. Oh iya, nah kita udah oh iya siap saya bersedia. Kita udah janji kita harus kembalikan. Ya puji Tuhan kalau dia bilang oke lah saya kasih kamu pinjam 1 minggu ya. Pakai bunga nggak usah gitu. Udah banyak bunga saya, bunga melati, bunga mawar di rumah. Ya kan? Nggak usah pakai bunga gitu kan. Jangan sampai juga Bapak Ibu kembalikan terus pakai bunga. Ini plus bunga mawar. Loh enggak, maksudnya bunga uang gitu. Ya, jangan pura-pura enggak ngerti Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kita mesti bijaksana dalam hal mengelola. Saya temukan banyak orang gagal. Bukan Tuhan enggak memberkati, tapi kita gagal mengelola keuangan kita dengan baik. Oke, saya enggak mau lama-lama. Bapak Ibu coba lihat ini. Atur keuangan kita dengan pencatatan. Memang agak ribet Bapak Ibu. Tapi kalau kita mencatat ya keuangan kita, Bapak Ibu akan tahu ternyata ada banyak kebocoran-kebocoran dalam keuangan kita. Ternyata digunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak benar-benar kita butuhkan. Hari ini beli coklat, besok kue. Ini aduh kok pengeluarannya kok banyak cemilan ya. Gitu. Lalu kita bilang loh kok kurang tiap bulan. Ya kalau Bapak Ibu enggak catat, Bapak Ibu coba lihatlah pengeluaran Bapak Ibu untuk cemilan-cemilan itu banyak loh kalau enggak dicatat. Ya 10.000 gitu kan. Bentar lagi 15.000. Ya coba kali 1 bulan. 25.000 kali 1 bulan. Lumayan Bapak Ibu. Ya coba catat ya. Saya tuh suka mencatat Bapak Ibu. Ya. Pengeluaran dari situ saya bisa lihat gini. Seharusnya ini enggak usah dibeli. Ini untuk apa gitu kan. Coret. Saya jadi mengerti bahwa ini enggak boleh keluar. Ini enggak boleh dibeli gitu. Kadang-kadang kita suka beli karena kita seperti ini. Enggak punya penguasaan diri. Enggak tahan lihat yang namanya diskon gitu ya. Enggak tahan lihat promo ya. Padahal jelas kita enggak butuh. Tapi karena promo mumpung murah gitu. Beli lagi gelas. Ngapain gelas di rumah sudah ada. Tapi ini promo mah. Promo 75%. Sampai di situ ditaruh. Beli dandang, beli wajan, mumpung murah gitu. Untuk apa? Nanti bisa diwariskan kepada anak cucu. Kapan itu? Ya, nanti akhir bulan, uangnya kurang. Ya, kita juga dalam pengelolaan harus bisa memiliki penguasaan diri. Ya, khususnya ibu-ibu, nggak tahan kalau lihat diskon-diskon gitu. Ya, jangan sering-sering buka Shopee Shop ya. Nanti aduh pencet lagi tiba-tiba kiriman datang. Ya hati-hati Bapak Ibu. Jaga mata kita ya terhadap barang-barang yang tidak kita butuhkan. Menarik sih tapi harus punya penguasaan diri dalam pengelolaan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita bijak dalam pengelolaan sebenarnya Tuhan sudah tahu kok. Kamu itu cukup. Ya, coba kita lihat yang terakhir. Ada banyak tapi karena ini udah penuh ya saya 1 slide saja. Oke, Bapak Ibu belanja dengan tepat. Ya, Bapak Ibu kalau kita belanja sudah tepat enggak dengan harga belinya. Jangan-jangan di toko seberang harganya selisihnya 3.000. Ya kan? Jadi kita perlu bijaksana juga menggunakan semua keuangan kita. Bukan kita pelit ya, tapi perlu bijaksana ya dalam berbelanja. Ya, jadi
Kalau di toko sana bisa lebih murah, ya nggak apa-apa lah nyebrang sedikit ya. Jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran karena kita boros atau kita beli di tempat yang salah. Ya, apakah kemudian kita mesti bijaksana menetapkan apakah ini benar-benar barang yang kita butuhkan enggak. Kelihatannya ini simple Bapak Ibu. Tapi kalau dikerjakan Bapak Ibu akan lihat gini, keuangan Bapak Ibu akan tertata dengan baik. Dulu saya suka catat gitu. Ya, catat beli permen. Dulu saya catat walaupun 2.000 saya tulis. Tapi 2.000 tapi tiap hari. Kan lumayan Bapak Ibu pengeluarannya. Ya, beli tahu gitu. Ya, tiap hari beli tahu, tiap hari beli tahu. Tapi 10.000, satu bulan 300.000. 300.000 bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Ya, beli buat makan sampai di rumah enggak dimakan. Kenapa? Udah kenyang. Tadi lihat aja udah kenyang gitu loh. Lah terus dibeli untuk apa? Kita tuh seringkali kemudian terjadi kebocoran-kebocoran di dalam keuangan kita karena kita enggak fokus pada pengelolaan keuangan dengan baik. Oke. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, prinsip yang terakhir. Memberi. Kita suka sih menerima. Kita suka mengelola, tapi tidak banyak orang suka memberi. Saya mau beritahu Bapak Ibu, memberi adalah cara yang Tuhan tetapkan untuk kemudian kita menerima. Berilah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Beri, ya. Orang Kristen tidak boleh pelit. Khusus orang Kristen, yang tidak Kristen tidak apa-apa sih. Khusus orang Kristen dilarang pelit. Kenapa? Karena Bapa kita murah hati. Nah, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa prinsip memberi ini sangat penting. Kita harus setia dalam memberi. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 9. Bapak Ibu dikatakan gini, camkanlah. Camkanlah, pikirkan sungguh-sungguh, renungkan, fahamilah ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Bapak Ibu setuju prinsip ini? Prinsip tabur tuai. Kalau kita cuma menabur sedikit benih padi, Bapak Ibu menuainya juga sedikit. Betul? Kalau kita menabur benih padi banyak, Bapak Ibu menuainya banyak juga. Nah, banyak kali kita mau menabur sedikit, menuainya minta banyak. Kita bilang itu prinsip ekonomi. Ya, menggunakan uang seminim-minimnya untuk memperoleh hasil semaksimalnya. Gak apa-apa sih prinsip ekonomi kita pakai. Tapi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk kemudian menghidupi prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah sederhana, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ingat baik-baik, memberi itu ada hubungannya dengan hati. Nanti saya akan jelaskan. Ingat, baiklah tiap orang memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, jangan dengan terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, ingat baik-baik, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Alkitab tidak pernah bilang soal nominal jumlah, ya. Tapi Alkitab memfokuskan, Alkitab menelusuri hati waktu memberi, ya. Jadi waktu kita memberi, memberilah dengan sukacita. Perhatikan ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya. Apa itu kasih karunia-Nya? Kemampuan Tuhan. Ya, untuk kemudian kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Ya, itu kemampuan Tuhan, kasih karunia, anugerah. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu supaya, perhatikan nih, supaya ini tujuannya, kasih karunia, kemampuan, anugerah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dengan tujuan supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan di dalam
segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu akan memberikan kepada Bapak Ibu kasih karunia-Nya, anugerahnya, kemampuannya. Untuk apa? Untuk ini. Supaya Bapak Ibu dalam segala sesuatu Bapak Ibu cukup. Amin. Ya kan? Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi untuk segala sesuatu Tuhan mau gini, kita cukup. Gak ada amin ya? Tapi untuk kebaikan harus lebih. Itu prinsipnya. Untuk segala sesuatu cukup. Tapi untuk kebaikan tidak boleh cukup. Harus lebih. Nah, orang yang pelit tidak bisa menghidupi ini. Orang yang berfokus pada diri sendiri nggak bisa. Kita maunya gini, untuk segala sesuatu harus lebih. Untuk kebaikan, ya secukupnya lah. Ngasih secukupnya, ya kan? Enggak. Untuk kebaikan kita harus lebih. Prinsip kita harusnya seperti ini. Untuk segala sesuatu kita harus cukup. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Tapi kalau untuk kebaikan, untuk memberi, saya harus lebih. Saya nggak boleh cukup, harus lebih. Waktu kita menghidupi ini, Bapak Ibu, kita seimbang. Memberi, menerima, mengelola. Minggu yang lalu saya ada di Rembang. Melayani di sana. Setelah selesai makan biasa. Setelah selesai ibadah kita makan kemudian bincang-bincang. Nah ada satu gembala kul. Kalau di sana gembala kul. Kalau di sini gembala dekom. Nah ini pengusaha muda yang sukses. Ya, saya mengenal anak ini dengan baik. Ya, masih muda, mungkin usia 40-an gitu ya. 40-an gitu. Tapi dia punya hati yang kepengen menolong banyak orang. Ya, selalu memikirkan bagaimana orang lain bisa sukses seperti dia. Dia bukan hanya memikirkannya, menatanya, tapi dia juga rela keluarkan uang kasih modal untuk orang usaha. Nah, dia gembala kul dengan pasangan-pasangan muda. Jadi dia mencoba, sampai terakhir saya dengar kabar dia bilang gini, aku kayaknya udah nyerah deh. Ya, jadi dia mencoba menata keluarga-keluarga ini, kamu kelebihanmu apa gitu. Terus dia mulai carikan pekerjaan apa yang cocok. Dia bukan hanya mencarikan, dia mencoba menolong, mengatur, mengelola keuangan. Kamu tuh mestinya ya dengan usahamu tuh kamu ndak kurang gitu loh. Berapa penghasilanmu satu hari? Bagaimana pengeluaranmu? Bagaimana kamu membayar hutang tagihan dari sales dan lain sebagainya? Sampai ditolong dibikinkan pembukuan. Kamu tulis saja pengeluaranmu semuanya, nanti aku yang hitung. Loh, bayangin Bapak Ibu, ada gembala dekom yang sampai urus kayak begitu. Nanti tak hitung bagaimana kamu pengelolaannya, bagaimana kok kemudian kenapa kamu mengalami kebocoran. Dia penasaran, dia ingin tolong. Jadi dia memberikan lapangan pekerjaan juga, tapi dia juga mengatur, menolong, mengelola keuangan mereka. Banyak keluarga dia tolong dan mereka gagal dalam usaha. Karena anak muda ini, pengusaha muda ini, dia cuma fokus kepada dua hal. Bagaimana menerima dan bagaimana mengelola. Belum mengerti prinsip ini. Tapi sementara dalam hidupnya dia menjalani ketiga prinsip ini. Dia menerimanya bagus. Usahanya diberkati luar biasa. Dia mengelola keuangan bagus. Memberinya juga bagus. Di mana dia memberi? Dia tolong orang-orang yang tidak mampu.
Dia memberinya, jadi menerimanya bagus, mengelola keuangan bagus, memberinya dia juga bagus. Makanya kemudian keuangannya dia sehat, tidak tergoncangkan gitu loh. Di masa-masa seperti kreatif sekali dalam buka usaha, maju luar biasa gitu loh. Tapi kemudian dia mau menularkan itu kepada pasangan-pasangan muda, tapi cuma ngajari cuma dua. Menerima dan mengelola, bekerja kelola uang, bekerja kelola uang. Dia melupakan prinsip yang ketiga. Dia tidak ajarkan mereka bagaimana kamu harus memberi. Kenapa Bapak Ibu? Nah kita coba lihat. 2 Korintus pasal yang ke-9. Perhatikan ini baik-baik. Lanjutkan kan tadi. Ini kan ayat 6, 7, 8. Ini Paulus sudah ajar. 2 Korintus. Prinsip hidup kita adalah untuk segala sesuatu cukup. Tapi untuk kebaikan harus lebih. Kenapa? Ayat yang ke-10 menjelaskan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi Tuhan menyediakan apa? Benih bagi penabur. Kalau kita bukan penabur, maka kita tidak tahu kalau itu adalah benih. Oke? Tuhan menyediakan benih untuk penabur dan roti untuk dimakan. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Paulus ini lagi bicara tentang gini loh. Persembahan kasih. Paulus sedang bicara kepada jemaat di Korintus, bicara tentang apa sih? Menolong jemaat-jemaat di Yerusalem yang lagi dalam kesusahan. Mereka lagi ngumpulin dana. Makanya dia jelaskan. Jadi ini bicara tentang keuangan. Tapi prinsip benih. Oke, jadi di dalam berkat kita itu ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Kita tahu kan bahwa benih itu prinsipnya pelipat gandaan kan kalau tuayan? Betul enggak? Kita tanam satu biji mangga, tumbuh satu pohon, buahnya satu. Enggak kan? Banyak. Siapa yang melipat gandakan? Tuhan. Tuhan menyediakan benih bagi kamu. Dan Tuhan yang melipat gandakannya. Dan menumbuhkan buah. Ayat yang ke-11. Supaya kamu diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Coba lihat Bapak Ibu. Kita diperkaya, kita diberkati secara khusus untuk gini, meningkatkan kemurahan hati kita. Supaya apa? Untuk kita cukup, segala sesuatu cukup, tapi untuk kebaikan selalu lebih. Kenapa? Karena kita diperkaya Tuhan dengan segala kemurahan hati. Bagaimana caranya? Dia melipatkan benih yang ditabur oleh penabur. Apakah kita seorang penabur? Bukan soal berapa banyaknya Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau gini, keuanganmu itu mesti kamu arahkan pada prinsip-prinsip kerajaan Allah. Nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Ayat 12, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Waktu Bapak Ibu memberi, yang menerima kemudian menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan senang kan? Pemberianmu itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena yang menerima kemudian berkata, Tuhan, terima kasih ada orang baik yang kau kirim buat saya. Betul? Ucapan syukur berlimpah. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian. Pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus. Kita memberi, mereka tercukupi. Tapi bukan hanya itu Paulus bilang. Bukan hanya mereka tercukupi, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Prinsipnya kemudian gini, pemberian kita Tuhan dimuliakan. Setiap pemberian kita Tuhan dimuliakan. Setiap pemberian kita Tuhan dimuliakan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Berkat itu datang dari Tuhan. Tapi waktu kita memberi, ucapan syukur itu kembali kepada Tuhan. Kalau kita memberi sesuatu kepada seseorang, lalu orang itu berkata terima kasih, kita senang kan? Bukan kita cari penghormatan dari orang lain, tapi itu etika yang sangat baik kan? Kita menerima sesuatu pemberian orang, lalu kita berkata terima kasih ya, kau baik sekali. Kita senang. Ini alamiah, naturalnya kan begitu. Ya, terima kasih kau teman yang sangat baik. Kita senang. Nah, waktu kita bekerja, menerima berkat dari Tuhan, lalu kita memberi, dan orang lain berkata Tuhan terima kasih. Tuhan senang, dia beri berkat kepada kita, kemudian ucapan syukur naik kembali kepada dia. Mari lihat, kemana uang kita harus diarahkan. Kita harus memberi arah buat uang kita. Bapak Ibu, coba lihat dari Ulangan 15 ayat yang ke-7. Jika sekiranya di antara kamu ada seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hatimu, ya, atau menggenggam tangan. Jadi menggenggam tangan itu maksudnya tidak mau memberi, itu sama dengan menegarkan hati. Ingat tadi pemberian itu hubungannya dengan hati. Memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan sukacita, ya kan? Itu ada hubungannya sama hati. Nah, janganlah engkau menegarkan hati atau menggenggam tanganmu terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Bapak Ibu, arahkan uang kita. Walau kita mau memberi, jangan melepaskan keuangan kita di tempat yang salah. Kenapa? Karena itu adalah benih. Ya, benih harus jatuh di tanah yang baik. Ya. Yang pertama, kemana kita harus mengarahkan uang, pemberian uang kita. Yang pertama, jelas untuk kerajaan Allah, untuk misi, untuk pekerjaan Tuhan, berupa persembahan-persembahan kita. Yang kedua, kepada saudara-saudara kita yang miskin. Itu penting Bapak Ibu. Ya, kepada saudara-saudara kita yang miskin. Setiap bulan kami selalu ada yang namanya benih. Saya dengan istri sejak 2004 kami setiap kali menerima berkat itu selalu gini. 1/10 kami sisihkan, lalu sekian persen kami sisihkan menjadi benih. Nah, benih ini selalu kami arahkan pada 3. Yang pertama itu misi atau pekerjaan Tuhan. Yang kedua saudara seiman yang berkekurangan. Yang ketiga orang-orang miskin. Kenapa? Karena ketiga hal ini selalu menjadi perhatian Tuhan. Tuhan itu dekat sama orang miskin. Ya, yang pertama ya kepada saudara-saudara yang berkekurangan. Tadi kan dikatakan saudara-saudaramu yang miskin jangan genggam eratmu, jangan keraskan hatimu, jangan tegarkan hatimu dengan cara apa? Menggenggam tangan erat-erat. Kalau ketemu saudara yang berkekurangan, Alkitab berkata gini, lepas, buka tanganmu lebar-lebar, beri, gitu. Setiap bulan dari 2004 sampai hari ini, kami selalu punya benih dan selalu minimal 3 tempat ini kami selalu lepaskan benih kami. Ya, oke. Nah, saya mau kita lihat beberapa ayat, Matius 6 ayat 19-21. Bapak Ibu perhatikan begini. Janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi ngengat dan karat merusakannya dan mencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena apa? Prinsipnya gini, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi harta sama hati itu selalu berkaitan loh Bapak Ibu. Alkitab bilang jangan kumpulkan harta di bumi. Boleh enggak kita mengumpulkan harta Bapak Ibu? Boleh enggak kalau kita baca ayat ini? Boleh enggak mengumpulkan harta? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Boleh enggak? Kumpulkanlah harta di surga. Boleh enggak mengumpulkan harta? Boleh. Boleh Bapak Ibu, kumpulkanlah harta.
Yang enggak boleh kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Ya, persoalannya cuma di tempat. Nah, banyak orang bertanya kepada saya gini, bagaimana caranya mengumpulkan harta di surga? Dengan cara menggunakan keuangan kita dengan baik. Pergunakan keuanganmu dengan baik. Khususnya pada prinsip yang ketiga ini, memberi. Kenapa? Ya, nah saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Nanti pulang baca ya. Ada seorang muda yang kaya raya datang kepada Tuhan dan dia berkata begini, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus berkata, apa yang kau baca dalam kitab Taurat? 10 hukum, jangan membunuh, jangan bla 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 bla. Yesus bilang, lakukan itu. Lalu dia bilang, aku sudah lakukan itu sejak masa mudaku. Luar biasa, diberkati, kaya, kemudian takut akan Tuhan. Lakukan 10 hukum. Lalu Yesus bilang, cuma satu yang kurang. Apa? Yesus bilang gini, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, maka engkau sedang mengumpulkan hartamu di surga. Nanti baca, Yesus ngomong kayak gitu. Beri kepada orang miskin, kau sedang mengumpulkan harta di surga. Jadi cara mengumpulkan harta di surga dengan menggunakan keuangan kita, memberi kepada apa yang menjadi fokus daripada kerajaan Allah. Yang pertama, misi, karena itu bersentuhan dengan jiwa-jiwa. Hati Tuhan itu selalu jiwa-jiwa. Yang kedua, orang miskin. Pertama saudara seiman, baru yang kedua di luar saudara seiman. Bapak Ibu coba lihat ini. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17, ini ayat terakhir. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi kekayaan itu sesuatu yang tidak menentu. Ya, hari ini bisa bertambah, besok tiba-tiba bisa habis. Oke? Melainkan pada Tuhan yang memberi, yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Bagaimana? Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian bagaimana? Dengan menjadi kaya dalam kebaikan, suka memberi dan membagi. Kalau mereka suka memberi dan membagi, Alkitab berkata, dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi waktu kita memberi, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Bapak Ibu tangkap ini semua. Jadi kalau kita mau punya keuangan yang sehat, 3. Menerimanya harus bagus, mengelolanya harus bagus, memberinya juga harus bagus. Mungkin kita berkata, aku enggak punya banyak. Enggak apa-apa Bapak Ibu enggak punya banyak. Kalau memang hanya sedikit, kalau memang hanya punya sedikit Bapak Ibu, yang penting ini arahnya. Ya, supaya apa? Supaya saudara taat kepada firman. Kasih misi buat Mamon. Kasih arah kepada uangmu. Kemana uangmu tuh harus pergi. Kemana uangmu tuh harus dilepaskan. Kasih arah. Jangan sampai Mamon yang kasih arah kehidupan kita. Jangan sampai uang menjadi tuan atas hidup kita. Kita yang kasih arah. Gak apa-apa sedikit, tapi aku tahu pasti bahwa aku menaburnya di tempat yang tepat. Waktu 2004 kami mulai menabur, kami punya sedikit Bapak Ibu. Nggak banyak 2004 itu. Kami belum punya usaha. Nggak banyak. Tapi dari yang sedikit Tuhan melipat gandakannya. Kemudian dari yang dilipat gandakan Tuhan lipat gandakan lagi. Sampai hari ini semakin banyak. Kenapa? Karena kan nambah terus. Dilipat gandakan terus. Kami udah punya komitmen bahwa sekian persen dari penghasilan kami itu adalah benih. Ini roti, ini benih, ini bagiannya Tuhan. Sudah, setiap kali pertama kali terima berkat, sudah itu sudah
3 hal ini sudah kami persepuluh buat Tuhan. Yang kedua, benih untuk ditabur. Sisanya roti untuk dimakan. Roti untuk dimakan pun kita kelola. Mana ini uang untuk transport, mana ini untuk persembahan, mana ini untuk dapur, mana ini untuk uang sekolah. Semua punya pos-posnya. Ya, setiap kali saya terima saya langsung catat nih. Biaya-biaya langsung begitu. Ya, begitu terima sebentar, wah sudah tinggal sedikit. Ya, sudah dipos-poskan. Jadi yang lain-lainnya sangat sedikit. Nah, itu yang kami kerjakan. Bapak Ibu, apakah kami kekurangan? Enggak, Tuhan punya banyak cara. Kebutuhan saya setiap bulan sangat tinggi. Tapi Tuhan sangat kaya. Selama saya menjalani prinsip ini dari 2004. Bapak Ibu, percayalah Tuhan luar biasa. Dia setia dengan hukumnya. Selalu ada benih untuk ditabur. Selalu ada roti untuk dimakan. Itu yang Tuhan kerjakan. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, jangan risih kalau saya cuma bisa memberi sedikit. Enggak apa-apa, karena Tuhan suruh kita setia dari yang kecil kan. Tuhan suruh kita atur dari yang kecil. Jangan tunggu besar baru mau atur. Ya, 1 bulan 1 juta, kelolalah 1 juta. Kelola dengan benar. Kerjakan 3 prinsip ini. Bapak Ibu akan lihat bahwa waktu engkau memberi, justru pemberian itu yang menjadi tempat di mana Tuhan kemudian bisa melipat gandakannya. Ya, Bapak Ibu menerima hanya memberikan penambahan. Setuju? Makanya Kisah Rasul mencatatkan terlebih berkat memberi daripada menerima. Karena menerima hanya menghasilkan penambahan. Tapi memberi menghasilkan pelipat gandaan. Tapi prinsip orang di luar sana, memberi justru kita kurang. Karena waktu kita memberi yang ada pada saya kurang. Enggak, itu prinsip dunia. Prinsip kerajaan adalah waktu engkau memberi, kau melepaskan benih. Tuhan melipat gandakannya dan menumbuhkan buahnya. Bagian Tuhan melipat gandakannya. Bagian kita tabur. Memberi dengan kerelaan hati. Memberi tanpa paksaan. Memberi dengan sukacita. Jangan cuma berhenti. Cuma mau menerima. Jangan cuma mau berhenti mengelola. Sampai pada satu yang ini. Inilah yang akan membawa Bapak Ibu pada yang namanya pelipat gandaan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan membuat keuangan kita semuanya sehat di masa-masa yang sedang digaungkan tahun depan, tahun kegelapan. Gak apa-apa karena kita terang. Gak pernah gelap mengalahkan terang. Terang selalu mengalahkan kegelapan. Amin. Ya, keuangan kita saya berdoa baik saja, selalu sehat. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita mau masuk dalam perjamuan kudus kita. Angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
bukan kacauan yang ada di tangan kanan kita. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu membenarkan, tebus dosaku. Pengorbanan-Mu selamatkanku. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Bagimu segala pujian, hormat dan kuasa. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Bahkan berkat terbaik yaitu pribadi-Mu sendiri berdiam di dalam kami. Terima kasih kami dapat bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kami manunggal dengan tubuh dan darah-Mu. Kami diberkati. Terpujilah nama-Mu di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan pengumuman gereja. Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Samuel dalam Info Berita Kerajaan. Kok saya pakai baju ini? Sorry Bapak Ibu, salah kostum nih. Nah, ini kan baru pas. Langsung saja kita saksikan Info GBI Duta Kerajaan. Natal Youth yang diadakan tanggal 12 Desember pukul 17.30 di gereja. Kami mengundang semua anak muda untuk dapat merayakan Natal bersama-sama dalam ibadah youth. Natal anak yang diadakan pada hari Rabu 12 Desember jam 5 sore di gereja. Ayo adik-adik, jangan sampai ketinggalan ya. Natal umum yang diadakan tanggal 25 Desember pukul 5 sore di gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah Natal dapat mendaftar kepada saudara Kevin. Ibadah tutup tahun yang diadakan Sabtu 31 Desember jam 10 malam. Mari bersama-sama bergabung dalam ibadah untuk tahun ini. Dalam rangka Natal Anak, maka panitia mengadakan penggalangan dana dengan menjual baju. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan baju dapat menghubungi saudara Fadi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Samuel pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Waktu bergulir sangat cepat. Kita sudah sama-sama sedang mempersiapkan perayaan Natal ya. Bapak Ibu, amplop persembahan Natal kalau Bapak Ibu ingin menabur ada
di kotak persembahan atau bisa minta nanti dengan panitia. Lalu yang kedua Bapak Ibu untuk informasi persembahan persepuluhan yang Bapak Ibu sudah beri kepada gereja itu bisa Bapak Ibu lihat di papan pengumuman, baik persepuluhan maupun persembahan untuk rumah belajar sudah dilaporkan oleh bendahara dan Bapak Ibu bisa melihat dan memberikan koreksi kalau terjadi kekeliruan. Ya, misalkan terjadi salah penulisan nama atau angka gitu, Bapak Ibu bisa memberikan koreksi. Itu sebabnya keuangan kita laporkan untuk mendapatkan koreksi dari Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau nggak ada kesalahan. Kami berharap itu semua bisa berjalan dengan baik. Demikian Bapak Ibu tolong diagendakan ya tanggal-tanggal yang sudah tersampaikan kepada Bapak Ibu tadi, baik perayaan Natal Youth, perayaan Natal Anak, dan perayaan Natal umum hanya kita adakan 1 kali saja. Jadi karena itu Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri lebih dahulu kepada Saudara Kevin. Demikian, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami besaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari dengan sikap hati yang mengasihi Dia, katakan kami memuji. Memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Diakhiri ibadah kami, bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, dan kuasa. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Dengan sukacita, dengan kerelaan hati kami membawa persembahan kami. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan untuk pekerjaan misi dan untuk perayaan Natal kami. Kami bawa semua masuk dalam perbendaharaan rumah-Mu supaya Tuhan memberkati dan memakai keuangan kami untuk perluasan Injil Kerajaan Allah tersampaikan kepada banyak jiwa-jiwa. Dengan sukacita kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu lebar-lebar dan buka tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput setiap kita masuk dalam pesta pernikahan anak domba Allah di awan-awan dan
sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita pulang menerima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.